وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Penutup para nabi dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi bertauhid, dan dari kebiadaban menjadi berperadaban. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya sampai akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di akhir penghujung Ramadan itu tentunya kita meniru Rasulullah akan lebih semangat, karena Rasulullah bersabda yang intinya bila sudah di 10 hari terakhir Rasulullah itu menghidupkan malamnya. Yang kedua adalah membangunkan keluarganya. Yang ketiga mengkencangkan ikat pinggangnya. Artinya semangat untuk beribadah yang luar biasa karena berada di babak final. Ibarat lomba, karena sudah final tentu akan dikerahkan segala strategi, pikiran, tenaga, dan jurus-jurus bagaimana supaya bisa, yaitu juara. Kalau lomba di dunia sepak bola misalnya atau yang lain, itu juaranya tertentu, hanya 1, 2, 3 mungkin, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan panitia. Tapi juara yang diadakan oleh Allah, lomba di bulan Ramadan ini, juaranya tidak 1, 2, 3, tapi semua kita, siapa yang mau bisa juara, ya. Siapa aja yang mau bisa juara semua. Dan nanti predikannya muttaqin, hadiahnya dibebaskan dari api neraka alias dijamin masuk surga. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita tinggal berapa ini, 4 hari ya, hari raya insyaallah, dan kita akan berhari raya di hari Jumat tanggal 20 Maret 2026, dan yang lain mungkin hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Keduanya itu dari hasil istihad. Dan di dalam hal istihad itu adalah bila benar dapat 2 pahala, bila salah dapat 1 pahala. Kedua-duanya diberi pahala oleh Allah. Kita harus konsisten. Jika ikut puasa yang pertama yang mulai hari Kamis, hari Rabu, ya, maka hari rayanya hari Jumat. Itu konsisten. Jika ikut yang puasanya hari Kamis, maka karena sudah ditentukan hari rayanya Sabtu, ya ikut yang Sabtu. Ya. Tapi kalau mungkin karena ada hadis ya, dia ikut hari rayanya yang pertama, itu sah-sah saja, karena ada hadis kalau sudah ada takbir itu kita tidak boleh puasa. Nah, kalau berdasar itu maka kita boleh ya mengikuti mungkin atau membatalkan puasanya itu ikut yang pertama. Saya kira tidak apa-apa. Tapi yang bagus konsisten ya. Ikuti, kalau ikut pertama ya pertama, kalau ikut yang kedua yang kedua, itu yang bagus, konsisten nih. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya tidak akan membahas tentang perbedaan itu. Yang penting kita adalah tadi semangat untuk mengkuatkan ikat pinggang kita di 10 hari terakhir yang tinggal 4 hari ini ya. Kita selesaikan dengan baik. Cuma begini, kalau kita sudah bagus ibadahnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, tadarusnya, iktikafnya, sodakoh dan zakatnya, maka jangan sampai amal-amal yang bagus itu yang sudah kita kumpulkan, yang banyak pahalanya, apalagi mendapat malam Lailatul Qadar ya,
yaitu khairum min alfi syahrin, akan dilipat gandakan oleh Allah 1000 bulan. Jadi masih ada malam qadar ini ya, sampai hari akhir, dan kita nggak usah pilih-pilih milih yang ganjil atau genap, pokoknya Rasulullah itu di 10 hari terakhir ya. Apalagi ada perbedaan gini kan, bingung kan, makanya amalkan aja 10 hari terakhir, insya Allah pasti ada yang kena salah satu. Nah, kalau kita kena atau mendapatkan meraih malam qadar, amalan kita sehari saja itu sama dengan mengamalkan kebaikan yaitu 1000 bulan. Coba, nah, siapa yang bisa melakukan itu ya? Sehari tok loh. Itu seumur kita ya, kira-kira 83 tahun itu kalau ditahunkan ya. 1000 bulan dibagi berapa? 12. Itu kira-kira 83 tahun. Coba bayangkan, luar biasa ya. Jangan puas, karena orang yang puas dengan pahala itu hakikatnya orang yang tidak bagus. Rasulullah menjelaskan, orang yang selalu ingin tambah-tambah, kurang-kurang kebaikan, itulah orang yang baik. Kalau orang mudah puas, itu orang nggak bagus, kata Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu jangan kita menjadi orang yang bangkrut akhirat. Ya. Apa maksudnya? Di dalam istilah hadis disebut muflis, bangkrut akhirat. Apa yang dimaksud bangkrut akhirat itu? Ialah sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Atadruna minal muflis? Tahukah kamu apa yang disebut muflis itu? Bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina malla dirhamalahu wala mata. Sahabat ketika ditanya Rasulullah seperti itu, mereka menjawab, ya Rasul, yang dimaksud orang bangkrut itu ialah orang yang habis dirhamnya dan habis harta bendanya. Jadi kalau perusahaan itu bangkrut, ya sudah, gulung tikar, tutup, ya sudah tidak bisa berproduksi lagi. Pedagang berarti yaitu bangkrut, sudah tidak bisa dagang lagi. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan pilot sudah tidak bisa bangun lagi. Itu sementara jawaban yang yaitu pikirkan atau dijawab oleh para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah. Atadruna minal muflis? Tahukah kamu tentang muflis? Maka qalu al muflisu fina malla dirhamalahu wala mata. Tapi Rasulullah menjawab, membetulkan, hai para sahabat, yang dimaksud muflis itu adalah yaitu ya al muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa syafaka badurba hada dan sebagainya. Jadi yang dimaksud muflis menurut Rasulullah adalah dari umatku besok di hari kiamat, ia datang membawa pahala sholat, datang membawa pahala puasa, datang ia membawa pahala zakat, dan pahala-pahala yang lainnya. Sudah banyak sekali pahalanya dibawa besok hari kiamat. Akan tetapi di samping dia membawa pahala sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, ia adalah syatamahada, suka mencaci maki orang, nyelatu orang. Ini syatamahada, hidupnya suka mencaci maki orang, berarti dosa. Yang kedua adalah waqadzafahada, suka menuduh-nuduh orang lain berbuat yang salah padahal dia tidak punya bukti. Jadi medsos sekarang marak ya, buzzer itu ada yang mungkin ada yang positif, ada yang negatif, tapi yang banyak negatif ya, buzzer
ini adalah namanya qadzafahada. Jadi menuduh lewat medsos, menuduh lewat lisan, menuduh mungkin lewat tulisan dan sebagainya, WA atau SMS atau Instagram dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang menuduh orang lain berbuat salah, dosa, tapi dia tidak punya bukti. Itu tuduhan yang jelek menurut Islam, tidak benar, berarti dosa. Wa akala malahada, yang ketiga, suka makan harta orang lain atau tidak haknya. Mungkin yang banyak dalam Al-Quran itu adalah makan hartanya anak yatim, misalnya ya. Jadi punya yayasan mungkin untuk menampung yatim piatu, tapi dia tidak untuk kepentingan mutlak yatim piatunya, tapi kadang-kadang untuk kepentingan pribadi. Kalau pengurusnya itu memang tidak punya pekerjaan dan tidak mampu, Al-Quran membolehkan, tapi sekedar untuk biaya hidup dia boleh. Jadi selebihnya nggak boleh. Jadi untuk biaya hidupnya sebagai pengurus panti, pengurus apa itu ya, seperti yang memelihara anak yatim itu ya, itu boleh memakan tapi cukup untuk keperluan hidupnya, selebihnya nggak boleh. Ini nggak pakai sendiri, bahkan kadang-kadang sampai gedungnya yayasannya itu dialih nama, dialih oleh orang-orang tertentu itu. Itu sudah namanya akala malahada. Yang lain yang mungkin mencuri, menipu, ya. Jadi pejabat negara korupsi, ya. Mungkin yang lain-lainnya yang bukan haknya, ya, itu dimakan. Wa akala malahada. Yang keempat adalah yaitu wasafakadamahada, yaitu suka menumpahkan darah. Coba membunuh orang, ya, membunuh orang gara-gara lawan politik, dibunuh lewat dirinya sendiri atau lewat orang lain, bunuh bayaran, atau mungkin dengan cara diracun dan sebagainya. Itu namanya safakadamahada, menumpahkan darah, atau lewat adu domba, bertengkar dan sebagainya, atau cara-cara yang lain yang sangat keji hanya gara-gara duniawi. Berapa banyak kita orang-orang yang membela kebenaran, ya, keadilan itu selalu diintimidasi, diancam bunuh dan sebagainya, ya. Contoh yang akan mengungkap kebenaran, ya, tentang kesalahan para pejabat, disiram air keras, gitu. Sampai sekarang itu, sampai beliau buta, ya, yang sebelah. Ya Allah, ini kok jahatnya orang Indonesia itu. Jadi pejabat itu jahat betul. Tapi orangnya memang jahat, karena memang orang-orang yang begitu itu adalah orang yang memang orang yang jahat, sehingga kalau dia diganggu pasti melawan, gitu. Karena akan diganggu kepentingannya, yaitu akan diungkap, yaitu kebobrokannya. Ya, ada yang dihadang di tol, ya, ditubruk kendaraannya, ya, ada yang diracuni di pesawat, ya, dan macam-macam. Itulah jeleknya karakter pejabat Indonesia itu, ya. Sebagian, tidak semuanya, ya. Insya banyak yang baik. Jadi wasyafakadamahada, suka membunuh orang, ya, hanya urusan dunia. Yang kelima adalah wadorobahada, dia berlaku kejam, berlaku keras, ya. Doroba itu memukul, memukul berarti bisa secara fisik, ya, bisa secara verbal, bisa juga kekerasan. Jadi kekerasan itu bisa fisik, bisa verbal. Nah ini suka itu berbuat seperti itu. Bahkan senang kalau dia bisa berlaku keras dan kejam pada orang yang lemah, pada orang lain atau pada lawannya dan sebagainya. Nah, setelah itu hadirin, fayu'to hada hasanatuhu min hasanati, maka kebaikannya, artinya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala-pahala yang lain,
itu diberikan, ya, diberikan kepada orang yang pernah didolimi itu. Orang yang disakiti, orang yang dibunuh, orang yang dimakan hartanya tidak sah, ya, orang yang dituduh-tuduh. Jadi dibagi semua pahalanya, pahala sholat itu dibagi kepada mereka-mereka itu, ya, yang didolimi itu. Nah, apabila yaitu sudah dibagi-bagi tapi tidak cukup, sudah dibagi tapi tidak cukup, maka ukhida min khotoyahum, diambillah kesalahan-kesalahan orang yang didolimi itu. Diambil. Jadi orang yang didolimi itu kan mungkin pernah dosa ya, tidak banyak, mungkin sedikit atau mungkin cukup. Itu diambil dosa-dosanya semua, ya, diambil. Jadi ukhida min khotoyahum faturiha alaihi, lalu dibebankan dosa-dosa itu kepada orang yang mendolimi tadi. Diberikan kepada orang yang mendolimi tadi, yang berbuat menuduh, mencela, membunuh, ya, makan harta orang lain dan berlaku kejam itu, diberikan kepadanya. Ya. Fa'in faniyat, ya, apabila habis qabla ayyubdo, sebelum mencukupi, jadi dibagi rata, kok habis pahalanya. Jadi pahala sholat, zakat, puasa habis gara-gara menebus dosa tadi. Maka, ya, hadirin jamaah rahimakumullah, dia faturiha alaihi, dibebankan dia, dan waturiha finnar, terakhir, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, dilempar ke dalam neraka. Jadi kalau itu pahalanya habis, nggak cukup, dosanya diambil orang yang didolimi itu, lalu dibebankan dia, lalu dia karena membawa beban dosa banyak, akhirnya dia bangkrut. Bangkrut berarti namanya karena bangkrut, masih punya dosa besar yang banyak, akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itulah yang disebut bangkrut akhirat. Istilah hadis disebut muflis, ya, muflis, ya, lawan daripada apa? Muslih, ya. Kalau muflis itu bangkrut, kalau muslih itu berarti bahagia, beruntung, ya, menang, gitu, ya, karena melakukan kebaikan. Hadis ini Bapak Ibu Saudara diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Karena itu mari kita sebagai hamba Allah hendaklah kita berhati-hati di dalam hidup ini, jangan hanya ibadah tok bagus, vertikal bagus, tapi horizontal tidak bagus, sehingga akan bangkrut. Karena itu Islam itu konsepnya dua, vertikal bagus, horizontal bagus. Jadi kita harus punya dua kesolehan. Satu kesolehan spiritual, yaitu kita ibadah kepada Allah itu bagus. Dua, kesolehan sosial, yaitu kita berhubungan, berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia juga baik. Itulah baru yang disebut betul-betul Islam, ya, orang Muslim yang muttaqin. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi muttaqin, sebagaimana tujuan puasa la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu menjadi orang-orang muttaqin. Dan muttaqin itu level paling tinggi di dalam keislaman. Level pertama muslim, orang itu maca syahadat ping pindho wis dianggap muslim, sholat nggak sholat ya muslim. Yang kedua level mukmin, orang itu beriman pada Allah, rukun iman, rukun Islam dilakukan perintahnya, ditinggalkan larangannya, itu berarti mukmin. Level ketiga ialah muhsin, orang itu sudah muslim, sudah mukmin, lalu berbuat baik, akhlaknya bagus dan sebagainya, itu muhsin. Kalau orang bisa mempertahankan kebaikannya sampai akhir hayatnya, itulah muttaqin.
paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwanya kepada Allah. Mudah-mudahan tercapai ya tujuan kita beribadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadah puasa kita. Kemudian kita mudah-mudahan diberi yaitu pahala yang yaitu cukup atau berlipat ganda, dan nanti kita menghadap Allah husnul khotimah. Saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fakum gharib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.